suara saya terdengar? Oh, terdengar ya. Oh, Oke, mungkin sebelumnya saya bacakan CV-nya dulu. Beliau adalah seorang psikolog klinis Indonesia berlisensi yang memiliki keahlian dalam penanganan problem maupun gangguan psikologis dewasa dan keluarga. Aktif sebagai narasumber dan pembicara seminar maupun workshop, serta aktif dalam tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan. Saat ini beliau bekerja sebagai psikolog klinis di MHC Cirebon dan sosiamedik di Klinik Cirebon. Bekerja juga sebagai asosiat psikologis di Walk Me by Ibunda.id. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut materi kedua kita, yaitu Mbak Sofia Halidah, Magister Psikologi Psikolog. Halo Mbak, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat, Intan? Alhamdulillah baik. Baik, pemateri kedua kita sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti pemateri akan memaparkan materinya dan akan dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Kemudian di akhir sesi kedua akan ada hadiah e-wallet lagi sebesar 100.000 bagi peserta yang beruntung dalam menjawab kuis. Oke. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Sofia untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Sorry. Oke. Ya, siap. Sudah nampak untuk PowerPoint-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar hari ini. Terima kasih sebelumnya. Mungkin hari ini kita mau sharing bareng ya, belajar bersama. Ini saya lihat ada beberapa senior saya juga hadir. Salam sungkem para senior psikolog yang berkenan untuk menghadiri momen untuk belajar bersama ya hari ini. Nah, hari ini kita pengen sharing tentang pengenalan terapi kelompok, yaitu support group terapi. Jadi ini baru pengenalannya aja ya. Kita akan belajar bareng-bareng. Oke, nah Oke. Jadi untuk sejarah dari terapi kelompok ini sendiri itu pertama kali dikenalkan oleh Jacob Moreno ya di tahun 1931. Beliau ini merupakan seorang psikiater ya dari Amerika yang memang pertama kali itu menggunakan terapi kelompok ini dalam bentuk psikodrama gitu ya. Jadi si Jacob ini menginginkan untuk adanya role play gitu ya dengan psikodrama itu untuk menangani kasus-kasus dalam setting kelompok gitu. Jadi pertama kali memang dikenalkan oleh psikiater ya dari Amerika ini gitu. Jadi untuk historinya seperti itu. Kemudian memang support group terapi ini merupakan salah satu alternatif ya terapi yang bisa kita pakai gitu untuk membantu klien kita yang mana setting ini dengan setting berkelompok gitu. Jadi harapannya ketika menggunakan terapi kelompok dengan setting kelompok yang mana itu tentunya tidak hanya satu atau dua orang aja gitu ya. Itu inginnya gitu ya. Mereka semua ini bisa saling share satu sama lain. Jadi harapannya dengan adanya terapi kelompok ini para klien yang datang itu bisa saling berdiskusi gitu ya, dan tentunya ada fasilitator di situ yang membersamai mereka dalam setting kelompok yang mana bisa berupa terapis atau psikolog juga di situ untuk
apa ya, untuk membantu berjalannya grup terapi itu sendiri atau terapi kelompok itu sendiri. Dan memang untuk terapi kelompok ini fasilitator itu yang mana boleh seorang terapis atau psikolog klinis juga gitu ya, atau mungkin psikiater, itu bisa dengan ini ya, latihan tertentu atau mungkin ada kualifikasinya gitu ya. Jadi kita tidak bisa mungkin dalam tanda kutip asal-asalan gitu ya ketika menunjuk leader atau fasilitator dalam terapi kelompok itu sendiri gitu. Jadi memang beberapa case gitu yang dijumpai untuk grup terapi ini menurut riset ya, jadi banyak yang menyatakan bahwa efektif ketika menangani kasus-kasus seperti depresi salah satunya, karena beberapa kejadian gitu ketika pasien ini mengalami depresi atau klien ini mengalami depresi, biasanya mereka akan cenderung membutuhkan lingkungan yang tadi ya bisa suportif, kemudian merasa diterima, kemudian dia juga mungkin bisa memiliki kesamaan satu sama lain, yang itu akhirnya juga membantu proses si klien ini bisa getting better. Nah, tujuannya ya ini untuk terapi kelompok itu sendiri, yang pertama mengalami masalah mental dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Tentu ya tadi ketika kita melakukan terapi kelompok, support group terapi, tentu ada tujuan yang mendasari gitu ya. Salah satunya ketika klien ini merasa tidak baik-baik saja dan kita lihat melalui screening dulu tentunya gitu ya, apakah dia sesuai atau tidak untuk dilakukan terapi kelompok gitu ya. Kemudian mengembangkan hubungan interpersonal, karena lagi-lagi ini berkelompok, jadi pesertanya nggak cuma 1-2 orang aja gitu ya, lebih dari itu. Dan tentunya dengan adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, diharapkan bisa membangun kepercayaan diri, trust gitu ya terhadap lingkungannya, dan juga ada hubungan interpersonal yang lebih adaptif dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian bisa menciptakan rasa memiliki gitu ya, jadi empatinya juga muncul. Kemudian dia bisa melihat tidak hanya dari sudut pandang diri dia sendiri aja, dia bisa melihat yang lebih luas, bisa melihat dari berbagai macam kasus yang juga dialami oleh klien yang lain yang juga sebagai peserta terapi di situ. Kemudian yang terakhir bisa mendorong kelanjutan terapi. Jadi memang terapi kelompok ini biasanya ya itu bermula dari terapi individual gitu ya, kemudian dirasa perlu gitu ya untuk adanya terapi kelompok gitu ya, akhirnya ini bisa menjadikan momen untuk proses terapeutik ini atau mungkin keberlanjutan dari terapi yang sebelumnya gitu ya, untuk mendukung individual yang sebelumnya mungkin pernah dilakukan oleh klien itu sendiri. Nah, ini untuk manfaatnya. Jadi yang pertama bisa memberikan dukungan dan pertemanan gitu ya. Jadi meskipun mungkin ketika settingnya individual, tentu ya akan harapannya juga bisa terpenuhi gitu ya. Klien bercerita ke psikolognya, ke terapisnya gitu ya, tentu akan bisa memberikan dukungan dan ketenangan. Dan ini juga sama diharapkan ketika kita melakukan terapi kelompok pun juga itu akan mereka peroleh gitu ya, akan mereka rasakan juga gitu. Karena dalam setting kelompok tadi prinsip awalnya memang kita nggak bisa asal langsung masukin aja gitu ya. Ada beberapa yang mungkin juga perlu syarat dan ketentuan tertentu gitu ya, sehingga ini akan masuk gitu ya di harapan atau manfaat yang akhirnya akan diperoleh oleh si klien itu sendiri. Kemudian memberikan kesempatan untuk saling bertukar informasi, karena lagi-lagi kita bareng-bareng, nggak cuma 1-2 orang aja, ada beberapa klien di dalamnya dengan permasalahan yang mungkin sama atau bahkan mungkin berbeda gitu ya. Jadi kita bisa saling share dan akhirnya dapat perspektif yang baru lagi gitu dari antara satu dengan yang lainnya. Kemudian membangun lingkungan yang positif dan memberikan kesempatan untuk melatih kepedulian dan empati. Nah, ciri dari grup terapi itu sendiri, yang pertama ini ya, kelompok disaring secara selektif. Anggota kelompok harus memiliki karakteristik yang sesuai untuk terapi kelompok gitu ya. Kemudian terapis berusaha menciptakan suasana yang bebas dan mendorong para klien untuk mengungkapkan masalah mereka secara spontan. Jadi memang asas kerahasiaan itu tentu di awal pasti dijelaskan ya dan dijamin gitu. Jadi untuk terapi kelompok ini memang
harapannya para klien yang mengikuti sesi tersebut tetap merasa nyaman dan aman gitu, tanpa merasa khawatir bahwa nanti data yang masuk akan dibocorkan gitu ya. Jadi tetap ada inform consent di awal ya untuk grup terapi ini sendiri, sehingga kerahasiaan data tetap terjamin. Kemudian terdapat praktik yang berbeda pada penggunaan terapi kelompok dalam kaitannya dengan terapi individual. Jadi memang beda gitu ya, tata laksananya pun juga beda. Ketika terapi individual mungkin kita bisa empat mata gitu ya, tapi kalau terapi kelompok ini kan tentu bersama gitu ya, dan akan ada momen kita dipersilahkan untuk bergiliran gitu ya, menyampaikan keluhannya, menyampaikan pendapatnya mungkin gitu, sehingga fasilitator ini akan mendorong para klien yang hadir di grup itu sendiri untuk bisa bareng-bareng dan semuanya juga mendapatkan giliran yang sama gitu. Jadi tidak kok ketika ini settingnya kelompok akhirnya hanya 1-2 orang aja yang aktif, tapi yang lainnya hanya menjadi pendengar gitu ya. Tapi fungsi dari terapi kelompok ini ya memang bisa semuanya saling berinteraksi satu sama lain, bisa saling menyampaikan dan saling menanggapi gitu. Dalam situasi kelompok, klien tidak diharuskan untuk mengikuti pola partisipasi yang kaku. Jadi memang harapannya di setting kelompok ini ya kita tetap bisa menjadi diri mereka apa adanya, diri kita apa adanya gitu ya, tanpa ada semacam aturan yang justru membuat mereka juga tidak bisa menjadi autentik gitu ya, tidak bisa mungkin menjadi apa adanya gitu. Jadi akhirnya terbentur oleh aturan-aturan yang membuat mereka jadi harus begini dan begitu gitu. Jadi kalau grup terapi ini memang kita bisa fleksibel juga seperti itu. Nah, untuk metodenya ini macam-macam ya, ada banyak sekali gitu, ada banyak pendekatan. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan psikoanalisis yang mana ini berhubungan dengan gangguan-gangguan kepribadian atau perilaku yang neurotik biasanya. Ini sesuai kita menggunakan psikoanalisis, pendekatan psikoanalisis dalam menggunakan terapi kelompok itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa flashback gitu ya, kita bisa bawa klien kita untuk melihat ke belakang lagi, tarik garis mundur, gimana pola-pola yang mungkin dulu mereka peroleh, yang mungkin mereka belajar dari kedua orang tuanya misal gitu ya, atau mungkin pengalaman traumatik yang pernah mereka hadapi gitu ya. Nah ini bisa sesuai untuk digunakan. Kemudian pendekatan gestalt gitu ya, ketika individu perlu menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi mereka untuk mencapai kematangan gitu ya, untuk mencapai pribadi mereka seutuhnya. Kemudian terapi kognitif yang ini mungkin cukup banyak digunakan ya, jadi CBT ini juga sering digunakan dalam setting kelompok. Salah satunya itu berprinsip pada masalah atau proses berpikir yang mungkin maladaptif gitu ya, atau mungkin tidak sesuai gitu ya. Jadi ketika kita melihat masalah-masalah klien ini bermuara dari cara berpikir mereka yang cenderung tidak tepat gitu ya, atau mungkin banyak distorsi atau banyak irrational belief-nya. Nah ini bisa kita gunakan menggunakan pendekatan terapi kognitif. Kemudian dengan psikodrama gitu ya. Nah psikodrama ini kita bisa menekankan permasalahan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, berinteraksi dan menggunakan role play gitu ya, dengan menggunakan peran-peran tertentu. Ini juga bisa gitu, karena harapannya dengan klien ini memainkan peran, dia bisa katarsis juga, bisa menyalurkan harapan-harapan yang melalui peran-peran yang nantinya dia mainkan itu tadi. Kemudian terapi tingkah laku, tentu gitu ya, ketika kita lihat case-case yang berkaitan dengan perilaku gitu ya, yang mungkin adiksi gitu ya, atau mungkin juga perilaku-perilaku maladaptif lainnya, misal kleptomania barangkali gitu ya, itu bisa juga kita gunakan dengan pendekatan terapi tingkah laku. Dan juga yang terakhir di sini ada analisis transaksional, yang mana individu ditentukan oleh pengalaman masa lampau, namun masih tetap bisa dirubah gitu, masih tetap bisa kita modifikasi. Nah ini untuk keterampilan gitu ya yang dibutuhkan fasilitator atau mungkin terapis dalam
membersamai gitu ya dalam memimpin terapi kelompok itu sendiri gitu. Yang pertama, membangun hubungan yang memiliki tujuan. Jadi mau tidak mau kita harus jelas targetnya apa, fokusnya apa, tujuannya untuk apa. Jadi kita tidak asal-asalan gitu ya dalam membuat atau menciptakan atau membangun sesi terapi kelompok ini sendiri. Kemudian tentu si fasilitator ini bisa menganalisis situasi kelompoknya, apakah nantinya dia akan bisa kondusif atau tidak gitu ya, atau mungkin sekiranya ada hambatan-hambatan dia bisa untuk memprepare itu, bisa untuk menyusun strategi gimana supaya bisa menghandle ketika nanti seiring berjalannya sesi ada permasalahan yang muncul gitu ya. Jadi kemampuan fasilitator untuk bisa menganalisis ini juga menjadi poin yang perlu diperhitungkan. Kemudian berpartisipasi dengan kelompok, jadi tidak pasif ya, tentu perlu aktif dan proaktif. Kemudian menghadapi perasaan kelompok, jadi tentu ini nggak cuma satu orang yang dihadapi, tentunya banyak gitu ya, banyak kliennya. Jadi harapannya fasilitator ini dia bisa untuk menghandle perasaan-perasaan klien yang mungkin tentunya berbeda gitu ya. Kemudian pengembangan program menggunakan sumber daya agensi atau komunitas yang sedang dia bersamai gitu ya, dan tentunya memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengevaluasi. Nah, ini jenisnya ada terbuka, tertutup, homogen, heterogen. Jadi kalau di grup terapi ini memang uniknya gitu ya, kita tidak harus dalam setting klien yang sama gitu ya, atau memiliki permasalahan yang selalu sama gitu, asal akarnya gitu ya, bisa jadi berbeda, it's okay gitu ya, karena memang di grup terapi ini ada juga yang bisa jenisnya heterogen gitu, atau mungkin nggak harus spesifik ibu-ibu semua gitu ya, bisa laki-laki perempuan gitu. Atau mungkin kalau jenis terbuka ini tadi ya, si fasilitator ini atau pemimpin dari grup terapi ini bisa asal memasukkan anggota dari sesi-sesi yang lain atau sesi-sesi yang sebelumnya gitu ya, tanpa harus memulai dari awal banget gitu. Nah, ini memang ada banyak sekali jenis-jenis dari grup terapi yang bisa kita aplikasikan. Nah, ini untuk prosesnya. Yang pertama, jumlah peserta umumnya 5, 6, atau 10 orang. Jadi memang variatif, yang jelas tidak hanya 1-2 orang saja. Kemudian prosesnya memang 1 atau 2 kali dalam 1 minggu, kondisional ya. Lagi-lagi kita perlu assess dulu juga, kita perlu lihat, kita bisa rancang nantinya apakah perlu dilakukan rutin dalam 1 minggu sekali atau mungkin 1 minggu 2 kali bisa, dan waktunya memang cenderung lebih lama dibandingkan sesi individual. Kalau sesi individual biasanya 60 menit atau 45 menit mungkin bisa gitu ya, tapi untuk terapi kelompok karena lagi-lagi kita nggak cuma 1-2 orang klien saja gitu ya, tapi beramai-ramai gitu ya, maka membutuhkan durasi waktu yang cenderung lebih panjang. Kemudian posisi duduknya melingkar, peserta bisa saling berhadapan satu sama lain, karena memang fungsi dari terapi kelompok ini kan tadi salah satunya kita bisa membangun hubungan interpersonal yang lebih baik gitu ya dari yang sebelumnya. Itu kenapa mungkin dalam setting pelaksanaannya termasuk dari posisi duduknya kenapa kebanyakan diposisikan melingkar, karena inginnya dari situ kita bisa belajar gitu ya, bisa menangkap respon emosi, kemudian mimik wajah dari peserta lainnya gitu ya, dan itu akhirnya bisa membuat kita juga lebih aware gitu ya, lebih muncul kesadaran diri kita dan kesadaran atas bagaimana lingkungan kita yang saat ini kita sedang berada gitu. Kemudian yang terakhir tentu ada aturan kerahasiaan. Nah, ini ya untuk tadi pendekatan. Jadi yang pertama memang konseling atau terapi dalam kelompok ini selama terapi anggota menjadi pengamat gitu ya, dan dapat memperoleh manfaat dari individu yang lain yang sedang mengalami proses terapi. Jadi tadi salah satu manfaat mungkin dibikin settingnya saling berhadapan atau melingkar ya ini gitu ya, kita akhirnya bisa menangkap emosi satu sama lain gitu, dan akhirnya kita bisa memperoleh insight gitu ya dari klien-klien yang juga mengikuti sesi kelompok itu sendiri. Kemudian konseling atau terapi dengan kelompok
Aktivitas yang dilakukan tentu ditentukan oleh anggota, fokus pendekatan pada hubungan antar pribadi dan konflik yang terjadi karena adanya proses kelompok gitu ya. Kemudian dan yang terakhir, konseling atau terapi kelompok. Jadi lebih menekankan interaksi antar anggota. Jadi fokusnya here and now, saling membantu, memberi dukungan dan model perilaku yang lebih sehat dari yang sebelumnya, lebih adaptif dari yang sebelumnya. Jadi memang ini pendekatannya ada yang konseling dengan atau terapi gitu ya di dalam kelompok sesi itu sendiri, atau mungkin konseling atau terapi dengan kelompok yang mana aktivitasnya itu sudah ditentukan dulu gitu ya dengan anggota yang nantinya ikut dalam sesi itu, atau mungkin lebih menekankan interaksinya saja seperti itu. Nah ini ya untuk kasus-kasusnya yang mungkin umum digunakan, bisa ditangani menggunakan grup terapi. Kasus depresi ini yang banyak sekali, kemudian kecemasan, trauma atau PTSD, post traumatic stress disorder, atau mungkin gangguan makan atau self esteem yang dirasa rendah, biasanya mungkin korban-korban perundungan gitu ya, atau gangguan kepribadian, adiksi, atau mungkin klien-klien yang merasa masih belum paham atas diri mereka gitu ya, bingung ini aku tuh orangnya gimana sih, harus bagaimana gitu ya. Jadi dia cenderung mungkin ya bisa jadi BPD gitu ya, borderline juga gitu ya, itu bisa untuk menggunakan support group terapi gitu. Atau ketergantungan dalam keadaan kritis. Nah ini biasanya ada juga misal ibu-ibu yang mengalami stres pasca melahirkan gitu ya, atau mungkin ibu-ibu yang mengalami kasus perselingkuhan oleh pasangannya, nah atau dia lagi mengalami krisis nih, bisa juga kita menggunakan grup terapi karena di situ bisa saling sharing satu sama lain, bisa mendapatkan insight dan akhirnya dia bisa belajar, oh ternyata aku bisa melakukan ini ya gitu. Nah ini kekurangan dan kelebihannya tentu ya, dalam sebuah terapi itu biasanya ada plus dan minusnya. Nah kekurangannya mungkin aliansi terapeutik yang kurang fokus karena lagi-lagi pesertanya tidak hanya satu orang, yang biasanya kalau misal kita terapi individual akan lebih fokus, mungkin lebih terarah juga, tapi ini kita membutuhkan lebih banyak energi gitu ya untuk menyerap 2-3 orang yang lain gitu ya, sehingga kemungkinan untuk kita bisa benar-benar fokus itu bisa menjadi catatan juga gitu, karena bisa jadi kita juga banyak distraksi. Kemudian kurangnya kerahasiaan dan fleksibilitas, karena memang tadi jenis-jenis dari terapi ini kan macam-macam ya, terapi kelompok ada yang memang dia punya rules yang khusus gitu ya, atau aturan-aturan tertentu itu tadi itu yang akhirnya mungkin anggota kelompok ini ngerasa juga kok kayaknya aku kesulitan ya gitu, atau mungkin juga dia bias karena ngerasa banyak orang jadi kayaknya aku mau cerita ini khawatir deh, ragu deh. Nah ini biasanya kekurangannya ada di situ nih. Dan juga kerahasiaan, meskipun di awal informed consent tetap diberikan, kita jelaskan untuk kerahasiaan, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya ada aja gitu ya faktor-faktor yang akhirnya membuat si klien ini ngerasa kerahasiaannya dipertaruhkan gitu ya. Jadi kekurangannya itu. Kemudian klien menjadi bergantung pada kelompok. Ada juga ini yang case-case ditemukan akhirnya depend on gitu ya, bahwasanya kalau misal nggak dengan kelompok itu dia ngerasa kosong energinya gitu ya, terbatas. Nah untuk kelebihannya adanya dukungan kelompok untuk tingkah laku yang lebih tepat karena memiliki kesamaan mungkin ya, sehingga dirasa lebih mendapatkan support satu sama lain. Kemudian keterbukaan antar anggota kelompok dan menerima informasi maupun pendapat anggota lain, karena lagi-lagi kita bisa belajar di setting kelompok itu banyak klien yang hadir di situ dengan ceritanya masing-masing, dengan problemnya masing-masing, sehingga mereka bisa menerima gitu ya pendapat dari anggota yang lainnya juga, bisa belajar juga. Dan tentunya kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompok itu bukan kepentingan pribadi dia. Jadi lagi-lagi belajar berempati juga, akhirnya tidak hanya self-center gitu ya, tidak hanya diri dia sendiri, tapi dia akhirnya melihat diri-diri yang lain yang ternyata juga memiliki permasalahan dalam hidup. Oke, mungkin itu untuk sharing kita hari ini, momen belajar bersama kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Intan, terima kasih.
Baik, baik. Terima kasih Mbak Sofia atas pemaparan materinya. Pembahasan mengenai pengenalan psikoterapi telah selesai. Maaf, pengenalan terkait dengan terapi kelompok sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Mbak Sofi. Saya akan berikan 2 kesempatan penanya terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Oke Mbak, tadi pembahasannya sangat menarik ya Mbak terkait dengan terapi kelompok. Mungkin saya mau bertanya dulu nih. Mau bertanya? Ya, saya mau bertanya, boleh? Oh, boleh, silakan. Terkait psikoterapi, grup terapi kelompok gitu ya. Nah, ini kan tadi kalau nggak salah kelompoknya itu dikelompokkan secara selektif gitu ya dengan hal yang sama ya. Nah, itu bagaimanakah pengelompokan dari klien ataupun pasien yang akan dilakukan terapi kelompok tersebut? Lalu bagaimana caranya kita menggerakkan atau membuat pasien ini bersedia untuk dilakukan terapi kelompok? Mungkin bisa sharing sedikit terkait terapi kelompok. Dan baik, terima kasih pertanyaannya. Salam kenal Ibu. Jadi untuk terapi kelompok ini memang biasanya gitu ya yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya kita lakukan terapi individual terlebih dahulu karena memang harapannya kita bisa screening juga di situ gitu ya. Bisa assess dulu di awal gitu apakah memungkinkan ketika kita arahkan dia untuk melakukan terapi kelompok gitu. Jadi memang tadi kan kalau kita ngomongin masalah jenis-jenis juga macam-macam ya. Ada yang dia homogen, heterogen, ada yang kita melihat latar belakang case yang sama, yang serupa gitu. Nah ini tentunya ketika memang kita menginginkan terapi kelompok dengan latar belakang kasus yang sama, kita bisa tuh lewat semacam mungkin mengisi kuesioner dulu gitu ya dari klien atau pasien itu sendiri dan kita bisa arahkan dia untuk mengikuti sesi terapi kelompok itu gitu karena memang tadi ya ada kualifikasi tertentu dari pesertanya juga apakah dia menginginkan atau tidak, apakah dia mungkin merasa perlu gitu ya ada interaksi dengan interpersonal gitu ya dengan orang-orang yang lainnya supaya dia bisa mendapatkan insight gitu ya. Nah itu kita mungkin di awal bisa berikan pemahaman itu gitu supaya dia mau untuk join di grup terapi itu sendiri gitu. Jadi kadang kalau ini kebetulan saya seorang psikolog klinis ya. Jadi dalam setting klinis biasanya ketika berpraktik misal mendapatkan pasien yang dia tadi yang saya contohkan ya yang banyak sekali perempuan depresi karena pasangannya ada isu ini ya ketidaksetiaan gitu atau mungkin selingkuh gitu. Akhirnya dia krisis ya, dia kesulitan untuk bisa memahami perasaan dia kesulitan juga untuk melangkah ke depannya harus bagaimana gitu. Nah ini kita bisa nih untuk arahkan. Ini ada grup kelompok gitu ya untuk kita bisa belajar bareng, sharing bareng gitu. Apakah mungkin dia berkenan atau tidak gitu karena melalui setting konsultasi individual itu sendiri itu biasanya kita punya momen untuk mengarahkan dia gitu ya untuk mensuggest dia supaya bisa mengikuti kelompok itu sendiri gitu. Jadi memang baiknya tidak langsung kita open untuk grup kelompok gitu, tapi kita bisa lakukan di awal screening dulu, kita lihat dulu latar belakangnya dan kita lakukan sesi individual dulu. Biasanya sih seperti itu Bu. Semoga terjawab. Terima kasih Ibu tadi yang sudah menanya. Selanjutnya nih Mbak Sofi ada pertanyaan di kolom komentar nih. Izin bertanya, biasanya untuk asesmen pretest dan post-testnya seperti apa ya Kak? Kemungkinan bisa sharing yang lebih cocok untuk anak kelas 6 SD
karena rencana ingin melakukan terapi kelompok untuk masalah perilaku anak-anak. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Sofi. Terima kasih, ini menarik ya. Jadi untuk anak SD biasanya untuk terapi perilaku ini ya, untuk pre dan untuk assessmentnya. Nah ini kita bisa lihat dulu nih. Kita bisa tentukan dulu untuk terapi perilaku apa gitu ya. Misal kalau memang kita mau spesifikkan, misal terapi perilaku agresif gitu ya. Nah, misal dia ternyata kita pengen menentukan case-nya anak-anak yang agresif, yang suka menyerang gitu misal ya. Nah, ini kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang mendukung gitu ya untuk mengkelompokkan si anak-anak ini sendiri gitu. Atau mungkin di awal kita bisa tadi tawarkan untuk dia ikut sesi dulu gitu ya, supaya si klien ini bisa lebih terarahkan. Sorry sebentar ya, saya izin dulu. Oke, mohon maaf ya. Jadi memang ketika si klien ini mungkin nanti saya izin boleh kali ya share lewat admin ya, lewat apa namanya panitia untuk memberikan beberapa semacam instrumen yang bisa digunakan untuk ininya ya, untuk assessmentnya ya, untuk khususnya terapi perilaku. Jadi memang kita bisa tentukan dulu, kita bisa lihat dulu kualifikasinya seperti apa, indikatornya seperti apa yang si anak ini atau si calon klien ini bisa untuk kita masukkan ke dalam kelompok itu sendiri. Nah untuk ininya, untuk pretestnya atau mungkin untuk instrumen assessmentnya, nanti mungkin saya izin bisa share ke panitia supaya yang bersangkutan ini Mbak Anissa bisa mendapatkan contohnya ya, mungkin ya, untuk bisa digunakan sebagai bahan screening di awal. Mungkin gitu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anissa. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Mbak Sofia, jadi terima kasih untuk para peserta yang telah bertanya. Selanjutnya kita mau bagi-bagi e-wallet lagi nih sebesar Rp100.000 bagi peserta pertama yang tercepat menjawab soal kuis sesi ini. Oke, operator bisa dipersilakan. Baik, aturannya sama. Nanti para peserta akan ada pertanyaan dan pilihan jawaban di layar Zoom. Kemudian para peserta silakan klik link yang ada di kolom komentar. Setelah diklik link, silakan masukkan nama dan password dari Oke. Passwordnya adalah 4 9 4 2 7 9. Passwordnya 4 9 4 2 7 9. Setelah game dimulai, nanti peserta diminta untuk memilih jawaban dari pertanyaan yang di layar. Pemenang akan ditentukan dari peserta yang tercepat dan benar dalam memilih jawaban.
Oke, apakah ada yang ingin putus lagi atau terkendala oleh sinyal? Kuis akan dimulai pukul 10.36. Oke, langsung aja kita mulai. Apakah semua sudah siap? Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Adanya kecenderungan klien bergantung pada kelompok merupakan kekurangan dari terapi kelompok. Yang merah benar, yang biru salah, yang kuning cukup benar, dan yang hijau tidak ada jawaban. Saya ulangi lagi. Pertanyaannya, adanya kecenderungan klien bergantung pada kelompok merupakan kekurangan dari terapi kelompok. Pilihan jawaban, yang merah benar, yang biru salah, yang kuning cukup benar, dan yang hijau tidak ada jawaban. Sudah ada 12 orang tercepat menjawab. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, untuk perolehan sementara 9 yang menjawab benar dengan jawaban benar. Untuk perolehan sementara KFDY Fendi dengan skor 971. Berikutnya, pertanyaan kedua. Berikut ini merupakan jenis grup dalam terapi kelompok kecuali. Yang merah heterogen, yang biru kongruen, yang kuning homogen, dan yang hijau terbuka. Sudah ada 13 orang tercepat. Tiga, dua, satu. Habis. 12 orang menjawab benar dengan jawaban kongruen. Selanjutnya, siapakah yang menjadi tercepat? Ada Kak Farah dengan skor 1924. Pertanyaan ketiga. Dalam grup terapi, terapis berusaha menciptakan suasana bebas yang mendorong klien menceritakan masalah secara spontan. Pilihan jawabannya, yang merah tidak ada jawaban, yang biru kurang sesuai, yang kuning tidak sesuai, dan yang hijau sesuai. Wah, cepet banget nih menjawabnya. Sudah ada 10 jawaban tercepat. Tiga, dua, satu. Waktu habis. Wah, 13 orang menjawab
benar dan satu yang salah. Keren banget. Next, siapakah pemenang dari kuis kali ini? Oke, juara 3 ada Kak Farah, juara 2 ada Kak Deci, dan juara pertama ada Kak Natalia dengan skor 2849. Oke, untuk pemenang juara pertama silakan langsung hubungi admin ke kontak person yang ada di flyer atas nama Mbak Vini. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kedua sudah terlaksana dengan baik. Sebelumnya mengakhiri sesi kedua, kepada Mbak Sofi dipersilakan untuk memberikan closing statement. Mungkin suaranya belum. Oke, udah masuk ya. Terima kasih atas waktu dan antusiasmenya untuk belajar dan sharing bersama, dan semangat gitu ya, kita para nakes tentunya menjadi salah satu garda gitu ya untuk membantu orang-orang di luar sana, klien-klien untuk bisa lebih mendapatkan kesejahteraan, kesehatan gitu ya, nggak cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental di dalamnya. Mungkin juga selamat ulang tahun untuk MHC Cirebon, happy anniversary, semoga semakin menyala, semakin bersinar ya, semakin bisa menebar manfaat untuk seluruh orang yang membutuhkan, dan dimanapun serta kapanpun gitu ya, MHC bisa menjadi nomor 1. Amin, insya Allah. Amin. Terima kasih Mbak atas closing statement-nya. Baik para peserta sekalian, untuk mengakhiri sesi kedua kali ini akan ada sesi foto bersama narasumber kita, yaitu Mbak Sofi. Dipersilakan para peserta untuk menyalakan kameranya. Oke. Yang lain mungkin masih kita tunggu. Sudah siap? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Oke, next slide. 3, 2, 1. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kedua kita, Mbak Sofi Halida, Magister Psikologi Psikolog yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Mbak Sofi, dan dipersilakan untuk meninggalkan Zoom.